Selanjutnya, kita masuk ke materi analisa perubahan laba kotor. Untuk perhitungan analisa perubahan laba kotor, kita gunakan contoh laporan perhitungan laba rugi PT Contoh Saja akhir tahun 2018 yang diperbandingkan dengan tahun 2019 dengan menunjukkan informasi sebagai berikut ini. Langsung saja kita melakukan perhitungan analisis. Langkah pertama, menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor penjualan. Terdiri dari faktor harga jual. Rumusnya HJ2 dikurangi HJ1 dikali K2. HJ2 adalah harga jual pada tahun 2019 yaitu sebesar 220 dikurangi HJ1 yaitu harga jual pada tahun 2018 sebesar 200 dikali dengan K2 yaitu kuantitas yang dijual pada tahun 2019 sebesar 1.150. 220 dikurangi 200 dikali 1.150 sama dengan 23.000. Karena terjadi kenaikan harga jual, maka nominal ini menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba. Kemudian, dari faktor kualitas penjualan, rumusnya K2 dikurangi K1 dikali HJ1. K2 menunjukkan kuantitas yang dijual pada tahun 2019 yaitu 1.150 dikurangi dengan kuantitas yang dijual pada tahun 2018 sebesar 1.000 dikali dengan harga jual tahun 2018. Hasilnya adalah 30.000. Karena terjadi kenaikan pada kuantitas yang dijual, maka nominal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba. Langkah kedua, kita menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor HPP. Yang pertama, ada faktor HPP per saham. Rumusnya HPP 2 dikurangi HPP 1 dikali K2. HPP 2 menunjukkan harga pokok persatuan pada tahun 2019 yaitu 157,50 dikurangi dengan HPP persatuan pada tahun 2018 sebesar 150 dikali dengan kuantitas yang dijual pada tahun kedua yaitu 1.150. Hasilnya adalah 8.625 dan menunjukkan rugi karena terjadi kenaikan HPP persatuan pada tahun 2019. Yang kedua, faktor kualitas HPP. Rumusnya K2 dikurangi K1 dikali HPP 1 sama dengan K2 menunjukkan kuantitas yang dijual pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.150 dikurangi kuantitas yang dijual pada tahun 2018 sebesar 1.000 dikali dengan HPP persatuan pada tahun 2018 yaitu 150. Hasilnya adalah 22.500. Nominal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian karena terjadi kenaikan kuantitas yang dijual pada tahun 2019. Langkah ketiga adalah langkah terakhir, yaitu menyusun laporan perubahan laba kotor dengan mencantumkan kenaikan penjualan disebabkan oleh apa saja. Yang pertama, ada kenaikan harga jual sebesar 23.000, kenaikan kualitas penjualan sebesar 30.000, sehingga jumlahnya adalah 53.000. Kemudian, kenaikan HPP disebabkan oleh 1. Kenaikan harga pokok persatuan sebesar 8.625. 2. Kenaikan kualitas HPP sebesar 22.500, sehingga jumlahnya 31.125. Jumlah kenaikan penjualan dikurangi dengan jumlah kenaikan HPP menghasilkan kenaikan laba kotor sebesar 21.875. Nah, nominal Rp21.875 ini harus sama nilainya pada laporan perhitungan laba rugi PT Contoh Saja
pada kolom laba kotor.